Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita Mashle Magic and Mashle season yang kedua, episode keempat dan kelima. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Setelah itu babak penyisihan pun akan segera dimulai. Dan jika mereka tak bisa melewati babak penyisihan, tentu saja mereka tak bisa lanjut ke babak selanjutnya. Dan setiap pertandingan juga akan disiarkan ke penonton dengan cermin refleksian. Setelah itu pertandingan pun dimulai. Para peserta kemudian dipindahkan ke arena pertandingan secara terpisah. Terlihat seorang peserta dari asrama Leng bertemu dengan Diadorvan. Merasa panik, dia pun langsung menyerangnya dengan sihir. Namun ternyata Diadorvan kebal terhadap sihir. Dan setelah terkena serangan Diadorvan, para peserta pun akan gagal dan dipindahkan keluar arena. Diketahui jika ujian kali ini para peserta diharuskan memperoleh hasil terbaik di situasi yang memaksa mereka untuk kabur, karena percuma melawan makhluk kuat yang kebal terhadap sihir, dan pilihan mereka hanya satu, yaitu kabur saat bertemu Diadorvan. Namun tak lama setelah itu, melihat hal itu tentu saja membuat semua orang yang melihatnya terkejut. Namun sayangnya Diadorvan kembali bangkit. Hal itu karena mereka akan langsung pulih ketika mendapatkan serangan. Mengetahui hal itu, Mas pun segera kabur dari sana. Dan secara tiba-tiba, melihat dirinya tiba-tiba mengecil, tentu saja Mas merasa penasaran. Dan ternyata yang menolong Mas dari kejaran Diadorvan ialah senior asrama Adler yang bernama Lenmax. Dia juga memberitahukan jika penglihatan Diadorvan sangatlah buruk, namun mereka sensitif terhadap suara. Diketahui jika sihir Max dapat merubah ukuran dengan kekuatan sihirnya. Mas pun berterima kasih karena Max telah menolongnya. Diketahui jika Max ingin menjalin kerjasama dengan sang MC karena hal itu lebih efisien. Meski terlalu mendadak, namun sang MC menerima hal itu karena Max telah menolongnya. Setelah itu, Max memberitahukan jika lokasi kunci tersebut pasti berada di jangkauan Diadorvan. Dia juga menjelaskan dengan sangat rinci tentang ujian kali ini. Namun secara tiba-tiba, melihat Mas yang tak memahami ucapannya, membuat Max berkata jika mereka akan mengikuti Diadorvan. Di sisi lain terlihat Finn dengan wajah ketakutan bersembunyi dari pandangan Diadorvan, sedangkan Dot masih mencari di mana kunci itu berada. Di sisi yang lainnya, terlihat Len sepertinya menemukan perut Rolgosevic. Sin kembali ke tempat Mas. Terlihat dia dan Max sedang berjalan dengan sangat hati-hati agar tidak ketahuan Diadorvan. Max pun meminta agar sang MC tak membuat suara. Beruntung Max berhasil menahan diri agar tak terjatuh, sehingga Diadorvan tak menyadari keberadaannya. Tak lama setelah itu, Max menemukan sebuah balon berwarna hitam. Diketahui jika balon itu ialah perut Rolgosevic, yang di dalamnya terdapat sebuah kunci. Mereka berdua pun meyakini jika Diadorvan bergerak mengelilinginya. Namun meski begitu, Max masih penasaran dengan kantong udara yang berada di bawah balon itu. Mas dengan gampangnya berkata jika dia hanya perlu meledakkannya. Namun saat Mas menyentuhnya, melihat Mas dengan santainya menyentuh benda itu, tentu saja membuat Max berkata jika sang MC sangat gobloy. Dia pun beranggapan jika benda itu dibuat bersuara saat ditekan. Max kemudian memikirkan bagaimana cara mengisi balon itu dengan udara. Max yang berotak singku lagi-lagi mengusulkan agar mereka hanya perlu meledakkan balonnya. Namun sesaat kemudian, mereka tak menyangka jika balonnya juga dibuat bersuara, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menghancurkan kantong udaranya. Namun sayangnya hal itu sia-sia karena kuncinya tak keluar dari dalam balon. Tak lama kemudian Mas kembali mempunyai rencana saat dia melihat selang udara di bawah balon itu, dan tanpa menunggu lama rencana itu pun dilakukan. Terlihat Max memperbesar balon itu dengan sihirnya, sedangkan Mas terlihat melakukan gerakan breakdance yang membuat para penonton merasa terkejut. Dan sesaat kemudian, melihat hal gak masuk akal seperti itu, tentu saja penonton kembali terkejut dibuatnya. Bahkan Abel dan anggota Magia Lupus yang lain hanya bisa tercengang dengan aksi Mas barusan. Sedangkan Lemon tambah kesemsem dengan pujian hatinya. Di sisi lain terlihat Lance juga berhasil mengambil kunci dengan memasukkan angin ke dalam balon menggunakan sihir gravitasi. Terlihat beberapa peserta yang lain juga berhasil mendapatkan kunci. Sedangkan Finn hanya bisa gemetar ketakutan saat ujian berlangsung. Beruntung Dot datang dan akan membantu Finn, meski wajahnya terus-terusan mengeluarkan saus tomat.
Di sisi lain terlihat sang MC menyerahkan kuncinya kepada Max, karena berkat dia Max bisa mengambil kunci itu. Melihat Max menyerahkan kuncinya, membuat Max beranggapan jika sang MC ialah orang yang sangat baik. Max kemudian meminta Max untuk mengambil kunci itu. Dia juga menunjukkan jalan keluar dan meminta Max untuk segera pergi ke sana, karena ada rumor bahwa waktu dapat mempengaruhi peringkat peserta. Max juga memberitahukan jika Ryan telah bercerita banyak tentangnya. Karena sudah mengerti cara mendapatkan kunci, Max pun meminta sang MC untuk tak khawatir. Sebelum pergi, Max kemudian mengucapkan terima kasih. Namun tak lama setelah itu, ternyata Max menyerahkan kuncinya karena dia akan menghentikan seorang peserta dari asrama Orca bernama Carpaccio Luoyang. Max mempunyai firasat buruk jika Carpaccio akan menjegal Max di babak selanjutnya. Dan ternyata Max berusaha menjadi senior agar Ren mengakuinya. Dengan penuh keyakinan dia akan melawan Carpaccio Luoyang. Di sisi lain terlihat Max keluar dari dalam pintu dan berhasil menyelesaikan babak pertama. Di sana juga terlihat Finn yang berhasil karena mendapatkan bantuan dari sang bestie. Tak lama setelah itu, terlihat komentator menantikan siapakah yang akan menjadi peserta terakhir yang akan lolos ke babak selanjutnya. Meski yang keluar di awal ialah Max, namun dia terlihat langsung tumbang. Dan ternyata pertarungan itu dimenangkan oleh Carpaccio. Meski telah tumbang, namun Carpaccio tetap menginjaknya seraya berkata jika orang lemah itu tak berguna. Melihat hal itu tentu saja Max menegurnya. Karena jika dilanjutkan maka dia akan menunjuk Carpaccio. Mendengar hal itu, Carpaccio kemudian mengambil air dari salah satu murid yang ada di sana. Dan dia kemudian berjalan menghampiri Max. Dan secara tiba-tiba, dan ternyata Max melakukan hal itu karena sekarang jadwalnya meminum protein. Dia kemudian berkata jika Carpaccio selalu mengoceh tentang orang lemah. Namun Max belum pernah bertemu orang yang lebih kuat darinya. Tapi gobloynya, mendengar hal itu, Carpaccio pun marah dan langsung mendekati Max. Melihat hal itu, komentator pun meminta mereka untuk berhenti karena mereka hanya boleh berselisih di saat ujian. Setelah itu, ujian berikutnya pun dimulai. Komentator menjelaskan jika ujian berikutnya dinamakan Kristal Kehidupan. Mereka dibagi menjadi 3 tim sesuai dengan warna jubah masing-masing. Semua peserta akan diberikan kristal, dan mereka harus membacakan kristal milik lawan. Dan tim akan dianggap gugur jika semua kristal di tim itu telah hancur. Mendengar Dot protes, komentator pun meringkasnya jika mereka harus membacakan kristal milik lawan. Finn kemudian berkata jika kristal ini akan menentukan nasibnya. Dan jika kristalnya hancur, masih ada kristal milik Mas dan Dot. Namun secara tiba-tiba, tak hanya kristal milik Mas, bahkan milik Dot pun juga hancur. Mereka pun beralasan jika kristal itu terlepas dan sangat licin. Melihat hal itu tentu saja membuat Finn merasa frustasi. Dot dan Mas dan santainya berkata jika mereka akan melindungi kristal milik Finn. Namun sayangnya mereka kembali dipindahkan secara terpisah. Setelah itu terlihat narator memberitahukan jika ada 13 tongkat sihir terkuat di dunia sihir. Tongkat itu hanya memilih orang yang memiliki bakat bawaan dan memberikan anugerah pada penggunanya. Nama tongkat itu ialah Master Ken. Setelah itu terlihat Mas dan Dot akan mencari Finn secepat mungkin. Di sisi lain terlihat Finn merasa khawatir karena hanya kristal ini yang masih tersisa. Jadi Finn akan menjaganya apapun yang terjadi. Namun tak lama setelah itu, Finn malah mendapati Carpaccio yang sedang menyiksa salah satu anggota dari tim Lance. Melihat pisau yang tertancap di bahu Carpaccio, tentu saja membuat Finn merasa heran. Dan ternyata, Carpaccio memiliki kekuatan yang hampir sama seperti Hidan, di mana dia dapat melukai musuh dengan menyerang tubuhnya sendiri. Setelah memecahkan kristal musuh, terlihat Carpaccio pergi dari sana. Melihat kekejaman Carpaccio, tentu saja Finn merasa ketakutan. Dia pun mencoba menyamar menjadi tembok agar tak ketahuan olehnya. Setelah dirasa keadaannya sudah aman, Finn pun mencoba melihat kembali tembok. Melihat Carpaccio yang tak ada di sana, tentu saja Finn merasa lega. Namun ternyata, dengan penuh ketakutan, Finn memohon ampun kepada Carpaccio. Dan ternyata Carpaccio mengenal Finn karena dia merupakan siswa yang hampir gagal dalam melanjutkan studi. Carpaccio tak mengetahui mengapa orang seperti Finn bisa berada di Akademi Eastern. Dia pun merasa jika Finn telah memanfaatkan koneksi kakaknya. Carpaccio juga muak melihat sampah tak berbakat seperti Finn. Finn pun gemetar ketakutan saat melihat aura intimidasi Carpaccio. Namun meski begitu dia tak akan menyerahkan kristalnya karena hal ini akan menentukan masa depan Mas. Dan sesaat kemudian,
Melihat dirinya tiba-tiba terluka, tentu saja Finn merasa terkejut. Carpaccio kembali mengintimidasi yang membuat Finn merasa sangat ketakutan. Dia merasa jika pembuluh darahnya menyempit dan jantungnya juga terasa sesak. Carpaccio kembali meminta Finn untuk menyerahkan kristalnya agar dia tak merasakan kesakitan seperti yang dialami oleh peserta yang terkapar di sana. Di sisi lain terlihat Margaret memberitahukan jika ada 3 peserta yang menonjol di ujian kali ini. Yang pertama ialah siswa tanpa sihir bernama Mas Berndet. Yang kedua ialah peringkat 1 siswa pindahan bernama Lenskron. Dan yang ketiga ialah peringkat 1 didikan akademi bernama Carpaccio Luoyang. Namun Margaret merasa jika Carpaccio sama seperti dirinya yang tak mengincar gelar visioner suci. Dia pun beranggapan jika Carpaccio telah bernegosiasi dengan orang tersama seperti dirinya. Diketahui jika Carpaccio ialah sang jenius yang dipilih oleh tongkat sihir kelas harta nasional dan bakatnya bisa dikatakan sebagai nomor 1. Namun meski begitu Margaret merasa jika dia buah yang belum matang. Papa, Mama, arigato. Di sisi lain terlihat Finn yakin jika dia bisa melindungi kristalnya. Hal itu karena Carpaccio telah benar-benar meremehkannya. Dan sesaat kemudian ternyata Finn melakukan hal itu agar dia bisa melarikan diri. Meski Finn telah pergi, namun Carpaccio merasa jika dia bisa mengejarnya. Dan saat dia akan menuruni tangga, Finn kemudian menggunakan sihir yang sesungguhnya dan membuat Carpaccio kembali ke tempat semula. Carpaccio pun menyadari jika Finn ingin membuat dirinya lengah dengan tipuan sihir sebelumnya. Di sisi lain terlihat Finn masih berlari, namun secara tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi. Meski Finn terus-terusan berlari, namun Carpaccio masih saja berhasil mengejarnya. Dia kemudian menginjak kaki Finn yang terluka dan memintanya menyerahkan kristal itu. Meski merasakan sakit yang luar biasa, namun Finn tetap kokoh pada pendiriannya. Dia kemudian mengingat saat Mas berkata jika dia sangat bersyukur telah berteman dengan orang baik seperti Finn. Dengan mulut yang berlumuran saus tomat, Finn berkata meski dirinya pecundang dan pengecut, namun dia tetap tak akan meninggalkan temannya. Merasa jijik dengan keteguhan Finn, Carpaccio akan memberinya fakta jika usahanya sia-sia. Terlihat Carpaccio akan menebas lehernya, yang membuat penonton merasa jika dia sudah berlebihan. Meski begitu, Finn tetap tak akan menyerahkan kristalnya. Dan sesaat kemudian, setelah menghantam Carpaccio, Mas pun berterima kasih kepada Finn. Tak lupa dia juga meminta maaf karena telah terlambat menolongnya. Namun karena Carpaccio dapat memindahkan luka ke orang yang telah menyerangnya, Mas pun terkena dampak dari serangannya sendiri. Sedangkan Carpaccio tak apa-apa karena dia tak bisa merasakan sakit. Dia juga memberitahukan jika tongkatnya spesial. Carpaccio kemudian menjelaskan jika dirinya bisa memindahkan luka yang dia dapat ke tubuh lawan dengan sihirnya. Jadi saat dirinya terluka, lawan akan langsung terkena dampaknya. Sedangkan luka dan rasa sakit yang dia terima akan langsung diserap oleh tongkatnya. Dan hal ini adalah berkah dari salah satu tongkat sihir terkuno bernama Master Ken. Diketahui jika sejak dilahirkan Carpaccio belum pernah merasakan sakit. Melihat apa yang terjadi barusan, Pak Wahlberg pun beranggapan jika Carpaccio ialah talenta asli yang diakui sebagai orang terpilih. Dan dia merupakan siswa baru yang sangat berkualitas. Di sisi lain terlihat Carpaccio memberitahukan jika dia ingin merasakan apa itu rasa sakit, dan dia juga beranggapan jika Mas tak akan mungkin bisa menyakitinya. Meski Carpaccio terus-terusan menyerangnya, namun Mas masih bisa berdiri, dan dia malah berbalik menyerang Carpaccio. Melihat Mas terus-terusan menyerangnya, membuat Carpaccio merasa jika sang MC melakukan hal yang tak berguna, sama seperti Finn Ems, yang menjadi seorang pecundang sejak dari SMP. Dia sama sekali tak berguna jika dibandingkan dengan kakaknya. Dan menurut Carpaccio, Finn tak layak berada di Akademi Eastern. Dia bahkan tak bisa melindungi kristal sendirian. Dan dia hanya orang lemah yang suka menunggu pertolongan. Mendengar hal itu, Finn hanya bisa tertunduk lemas. Ternyata Mas membenarkan pernyataan itu, karena mereka sebaiknya berhenti jika tak bisa melakukan sesuatu. Meski berkata hal demikian, namun Mas tetap membela bestinya, karena meski merasa takut dia tetap bertahan mati-matian. Bestinya juga berani melawan orang yang jauh lebih kuat darinya. Dan jika Carpaccio menertawakan dan merendahkan bestinya, maka sang MC tak akan mengampuninya. Mendengar perkataan Mas, Finn pun merasa tersentuh, dan sesaat kemudian dan pada akhirnya, serangan beruntun Mas membuat patung Dewi retak karena tak dapat menahan serangan itu terus-terusan. Mas kembali menegaskan jika dia lebih kuat darinya. Dan saat Carpaccio mengetahui hal itu, apakah dia bisa sekuat Finn dan menghadapi dirinya secara langsung? Mendengar hal itu malah membuat Carpaccio tersenyum, karena baru kali ini ada orang yang bisa membuat patung Dewi retak. Setelah itu, terlihat patung Dewi berubah ke mode berserker dan menyerang Mas.
Meski mendapatkan serangan bertubi-tubi, namun Mas berhasil menghindarinya. Dia kemudian mengeluarkan tongkat besi yang dia dapat sebelumnya. Dan lagi-lagi Mas melakukan hal yang gak masuk akal. Terlihat Mas merubah tongkat besi menjadi raket tenis hanya dengan bermodalkan tangannya. Hal itu tentu saja membuat penonton terkejut dengan kelakuan MC kita satu ini. Setelah itu terlihat Mas menggunakan raket dan bola besinya untuk menyerang patung Dewi. Terlihat Mas menghindari serangan jarum suntik sambil melakukan serangan berulang ke arah patung Dewi. Bahkan penonton merasa jika Mas sedang main tenis bersama tembok. Dan sesaat kemudian... Dan pada akhirnya Mas berhasil menghancurkan patung Dewi tersebut. Melihat hal itu Carpaccio hanya bisa diam terpaku. Mas juga akan mengajari Carpaccio bagaimana merasakan rasa sakit. Melihat Carpaccio yang dipilih Master Ken dikalahkan, tentu saja membuat penonton kembali terkejut. Bahkan Pak Wahlberg juga tak menyangka hal itu. Terlihat Mas berterima kasih kepada Finn, karena berkat dirinya dia masih bisa bersama teman-teman yang lainnya. Carpaccio yang baru merasakan sakit, merasa jika sakit ini terus-terusan menyebar, bersamaan dengan detak jantungnya. Dan dia baru merasakan, jika rasa sakit itu sangat menyeramkan dan terlalu menyiksa. Melihat kegigihan Finn sebelumnya, Carpaccio pun merasa kagum, karena Finn bisa menahan rasa sakit separah ini demi orang lain. Setelah mengingat perkataan Mas sebelumnya, Carpaccio pun merasa jika perbedaan kekuatannya dengan Mas sangatlah besar. Dan kali ini dia benar-benar kalah. Nah itu dia alur cerita episode keempat dan 5 dari serial anime Muscle Season yang kedua. Anul Story akan menceritakan episode ke-6 minggu depan. Karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.